Wanna get you right now. It's take me like bomb. Heart gon' speed so cold. Splash on my brain. Wanna get you 당장. 매일 답답해. Wanna leave cannon or dash on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang liabilitas dan ekuitas yang terdiri dari utang usaha, wesel bayar, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, obligasi, modal disetor. Yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha yaitu kewajiban yang harus segera dibayarkan atau lancar dalam jangka waktu singkat yang muncul karena transaksi pembelian secara kredit. Barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan atau berhubungan dengan kegiatan usaha pokok perusahaan sesuai dengan namanya, yaitu utang usaha. Karakteristik utang usaha yaitu yang pertama, tidak disertai surat perjanjian formal, yaitu di mana utang piutang tidak disertai surat perjanjian, tidak takut tertipu. Utang usaha memang tidak pakai surat perjanjian tertulis, cukup mengandalkan rasa saling percaya antara penjual dan pembelinya. Biasanya, orang akan dipercaya jika sudah kenal, maksudnya sudah menjadi langganan tetap. Yang kedua yaitu terjadi berulang-ulang, di mana kebanyakan utang usaha terjadi terus-menerus atau berulang-ulang. Pembelian barangnya, juga krediturnya atau supplier yang dihutanginya, semuanya sama dan berulang-ulang. Yang ketiga yaitu jatuh tempo yang singkat, maksudnya jatuh tempo harus cepat atau maksimal, tidak boleh lebih dari 1 tahun pembukuan. Begitu aturannya menurut akuntansi. Dan yang keempat yaitu ada potongan harga. Yang kedua yaitu wesel bayar. Wesel bayar yaitu surat utang yang diterbitkan suatu perusahaan yang digunakan untuk membayar utang usaha yang telah jatuh tempo. Wesel bayar dibuat oleh perusahaan yang mempunyai kewajiban utang terhadap pihak lain. Wesel bayar ialah perjanjian tertulis yang dibuat perusahaan untuk membayar kepada kreditur sejumlah tertentu termasuk bunga pada tingkat yang disepakati. Ketiga yaitu utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Maksudnya yaitu waktu pembayaran ini tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak dan kemampuan pihak yang mengajukan hutang jangka panjang untuk melakukan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu obligasi. Modal disetor. Modal disetor itu sendiri ada 3 bentuk organisasi perusahaan, yaitu perorangan, persekutuan, perseroan terbatas. Karakteristik perseroan terbatas terdiri dari yang pertama yaitu pengaruh dari undang-undang perseroan terbatas, kedua yaitu pengaruh sistem saham, ketiga yaitu pengembangan variasi dari ownership interest atau kepentingan kepemilikan. Selanjutnya kita lihat ada prosedur pendirian perusahaan terbatas, Undang-Undang Perusahaan Terbatas tahun 2007. Yang pertama yaitu didirikan minimal 2 orang yang memiliki bagian saham dengan akta notaris. Yang kedua yaitu perusahaan harus mengajukan permohonan kepada menteri untuk mendapatkan pengesahan atau pendirian perseroan terbatas. Setelah akta pendirian ditandatangani oleh notaris, kemudian ekuitas perseroan pendiri terbatas itu terdiri dari modal disetor dan saldo laba. Saldo laba adalah modal ditahan, sedangkan modal disetor adalah modal saham. Modal disetor, pemilik setiap lembar sahamnya memiliki hak, yaitu yang pertama, hak pembagian keuntungan atau kerugian secara proporsional sesuai persen kepemilikan. Yang kedua yaitu dalam manajemen memiliki hak suara atau hak voting untuk menunjukkan direksi dan komisaris. Yang ketiga yaitu pembagian aset saat likuiditas. Keempat yaitu memiliki hak atas penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama.
Dan materi yang terakhir yaitu tentang obligasi. Obligasi yaitu penilaian hutang obligasi. Ada harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh yang satu yaitu menentukan permintaan dan penawaran, kedua yaitu risiko relatif, ketiga yaitu kondisi pasar, keempat yaitu keadaan ekonomi, di mana nilai obligasi pada present value dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri atas bunga dan nilai nominal atau prinsipal. Kemudian suku bunga penilaian utang obligasi yang pertama yaitu suku nominal, kupen atau tercatat, sama dengan suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi, yang terdiri dari emiten menetapkan suku nominal dan dinyatakan sebagai presentase nilai nominal obligasi atau PEN. Dan yang kedua yaitu suku bunga pasar atau efektif atau yield, yang sama dengan bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko yang terdiri dari nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi atau jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode. Sama dengan rumusnya yaitu suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi, sedangkan jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten dengan rumus suku bunga pasar di nilai tercatat atau buku obligasi. Obligasi dijual lebih murah daripada nilai nominal obligasi ketika yang pertama yaitu investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat resiko sepadan atau suku bunga pasar atau yield atau kupon obligasi. Yang kedua yaitu investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Ketiga yaitu karena investor membeli obligasi lebih murah daripada nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan suku bunga pasar atau yield. Metode suku bunga efektif ada dua yaitu obligasi diterbitkan dengan diskon dan obligasi diterbitkan dengan premium. Nah, itulah materi tentang liabilitas dan ekuitas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl, gave me so bad, yeah. You such a